Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi menjelang siang. Haleluya. Puji Tuhan. Saya Pendeta Ferdi Manopo. Tugas pelayanan kami ada di daerah Kabupaten Bekasi. Bekasi paling selatan, berbatasan dengan Jonggol, Kabupaten Bogor Timur. Kami tinggalnya ada di Citra Indah City, di daerah Jonggol. Aku pelayanannya ada di Cibarusa Gria Mutiara Asri, itu namanya. Satu daerah yang cukup luar biasa, karena daerah itu kalau musim-musim seperti ya normal, tapi ada musim-musim tertentu, katanya Cibarusa, tapi kalau musim-musim tertentu cari air susah sudah. Kalau di sini dikelilingi dengan air, amin. Jadi dimanapun kita berada, semua karena kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu luas, lebar, tidak terbatas. Karena bicara kasih karunia, kita hidup pun kasih karunia Tuhan. Kalau kita boleh beraktivitas, itu adalah kasih karunia Tuhan. Saya sudah punya cucu 7 orang dari 3 anak yang sudah menikah. Jadi sudah cukup keluarga besar. Seringkali cucu saya yang sudah selesai kuliah, cucu yang sulung, dari anak yang sulung, dia ngomong begini, saya aslinya dari Manado. Dia katakan begini, Opa kan sudah tua. Saya nggak langsung tanya kenapa. Saya diam aja. Saya lihat si cucu ini namanya Swars. Oh, dia udah diam. Akhirnya dia bilang, maaf Opa, mungkin salah bertanya saya. Saya bilang enggak. Memangnya kalau sensi ya repot. Mau nanya kenapa sudah tua? Opa kan pernah muda seperti saya. Pernah anak sekolah minggu, pernah remaja, pernah seperti saya. Saya kan udah nggak tahu saya udah pemuda atau kita orang dewasa. Saya mikir-mikir pertanyaan ini apa. Saya nunggu namanya anak-anak lagi. Terus intinya apa? Berarti kalau saya bisa punya opa dan opa punya cucu, itu kasih karunia ya. Saya bilang iya. Itu bagian dari kasih karunia. Saya bilang iya. Kau makan pun kasih karunia. Jadi semua kasih karunia. Apapun yang ada pada kita adalah kasih karunia. Itu sebabnya jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. Waktu juga kasih karunia Tuhan. Saya punya teman baru-baru ini nelpon sore-sore, ini kedua kali. Besok pagi nelpon lagi, tapi istrinya lagi nangis. Dia bilang, Om, semalam bawa ke rumah sakit. Siapa yang sakit? Itu kemarin lagi nelpon sama Om. Sekarang di rumah sakit saya mau berdua. Udah selesai Om. Ada satu teman di Wisma Asri, seminggu itu nelpon terus. Terakhir dia nelpon, dia ngomong, kita mau ketemu teman-teman yang lama. Dia mulai urut, kita mau ketemu pendeta Roni. Saya bilang, mau ngapain? Ada misi ilahi yang kita mau bicarakan supaya kita memasuki. Oke, boleh. Ketemuannya di mana?
ketemu di sini atau nanti ketemu di kafenya pendeta A yang ngomong begitu. Cuma datang di sini saya bilang, boleh siap. Besoknya siang pimpinan wilayah telepon saya, Om, teman Om udah innalillahi. Teman siapa? Itu MD yang wakil sekretaris. Loh, kemarin sore masih nelpon sama saya. Iya, habis sarapan pagi mau menjelang kurang lebih jam 10-an siang masuk kamar, katanya begitu. Tahu-tahu ibu rohani masuk, dia lihat nggak ada kelainan, bawa ke rumah sakit lagi bersama dengan anak-anak. Di rumah sakit dinyatakan sah, selesai. Jadi bicara tentang kasih karunia luar biasa. Tema dan nama gereja ini saya bilang di Google, cuma ya biasa. Jadi kalau gereja kasih karunia di sini bukan. Kalau saudara ada di sini, spesial. Kasih karunia Tuhan apa? Saudara itu bukan berarti saja bagi Tuhan, penting bagi Tuhan. Ada yang berarti bagi saya tapi nggak penting buat saya. Saudara paham? Saya cuma inginkan sesuatu dari dia, apa yang tapi nggak penting. Ada istri suaminya itu berarti buat saya tapi nggak penting. Juga sebaliknya seperti itu. Gak penting-penting banget. Tapi saudara sesuai dengan kasih karunia Tuhan penting di hadapan Tuhan. Kenapa? Ada misi Tuhan dalam hidup saudara. Kita lagi pasca baru melewati, jadi pasca. Selesai kita merayakan pasca. Jadi kita memaknai pasca itu apa sebenarnya makna bagi gereja sesuai dengan kasih karunia. Pasca mungkin sudah berkali-kali kita rayakan, tapi makna dari pasca itu apa? Pasca itu Passover, kisah daripada perjalanan orang Israel, di mana waktu murka Tuhan bagi bangsa yang menjajah Israel, supaya mereka dibebaskan untuk masuk tanah Kanaan. Si Firaun berkeras, nggak boleh pergi karena mau ibadah. Sebabnya saya bilang, saudara itu bukan cuma berarti bagi Tuhan, penting bagi Tuhan. Kalau saudara nggak datang di ibadah, nggak penting bagi Tuhan. Tuhan bebaskan sampai ada istilah Passover itu karena kepentingan ibadah. Kedua, jadi kata Paskah itu ditandai dengan kematian anak-anak sulung. Saya anak sulung. Semua yang sulung itu selesai pada malam itu. Cuman yang nggak ada yang mati apa? Orang Israel, keturunan Yakub. Karena di genang pintu rumah mereka sudah diolesi dengan darah. Nah itu sebabnya kata Paskah. Malaikat maut melangkahi, lewat. Kedua, pengertian tentang Paskah kita ini orang Pantekosta. Kalau orang tanya kenapa pakai Pantekosta bukan Pentakosta, bahasa Indonesianya kan Pentakosta. Tapi kenapa gereja Pantekosta di Indonesia pakai Pantekosta? Kita itu sudah menikmati kasih karunia Tuhan lewat kuasa Roh Kudus yang sudah dicurahkan. Jadi nanti pada hari, kalau orang Israel tahun Yobel itu 7 kali 7 49, tahun ke-50 adalah tahun Yobel, tahun pembebasan, tahun Pantekosta istilah orang Israel.
Jadi perdebatan teologis. Secara teologian sulit untuk dibedah. Tapi secara teologis sejarahnya seperti itu. Saya sedikit sebelum baca firman, karena saya berada di jemaat kasih karunia, nggak kebetulan. Ada jemaat El Shaddai, ada jemaat eklesia. Kalau orang nggak tahu, oh itu kan eklesia kan gereja, oh gereja namanya gereja. Kalau orang kita tahu firman, itu orang-orang yang telah dibebaskan dari gelap dan pada terang, dipilih Tuhan menjadi umatnya, jadi imamnya yang kudus. Kenapa ada kepentingan Tuhan di situ? Untuk apa? Untuk beribadah. Saya suka tekankan hal-hal seperti ini karena apa? Pak Roni dengan saya sudah cukup lama jadi teman, tapi dia senior saya. Saya masih di dunia sono, dia ternyata udah jadi hamba Tuhan. Jadi dia lebih senior. Tapi setelah ada di Jawa Barat, kami jadi satu tim sampai hari ini, sehati serasa dalam segala hal, sekalipun kadang-kadang berbeda pandangan, itu biasa. Saya kalau di kelas, apalagi sekarang, cuman ini lagi libur, di kelas itu rata-rata gembala 80%. Dulu ngajar di sekolah Alkitab, tapi karena udah tua, kalau ke Lampung udah ngeri-ngeri sedap, udah makin bagus jalan, tapi mobilitasnya sudah berubah. Tapi saya bilang, kasih karunia Tuhan, kalau masih ada, ini masih kesaksian. Saya pernah mati tapi lagi hidup. Itu sebabnya kalau saya ke daerah Cirebon, pendeta Pindah ngomong begini, ini mayat hidup. Kami mau menguburkan teman yang meninggal, tahu-tahu saya blank, jadi buta di ladang pekuburan. Saya dengan hikmat Tuhan, saya coba pikir-pikir, saya dari arah mana tadi mencari parkiran. Mencari parkiran di sebelah timur, cuma ke selatan sudah. Untuk ketemu dahan pohon. Dan ya itu Tuhan luar biasa, kasih karunia Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan mungkin yang perhatikan, dia juga tamu dari luar daerah, dari dalam ladang pemakaman, kurang lebih 100 meter dari liang lahatnya ada pohon di situ. Saya sudah blank, sudah nggak lihat apa. Ada orang ngomong begini, Pak, duduk di sini aja. Tapi saya bilang, ini pasti ini gembala. Saya bilang, dari mana? Jadi ada tempat duduk spesial dia ambil dari sana. Ya, acaranya mulai. Blank itu sampai nggak bisa melihat, memang buta total. Nggak bisa melihat. Kasih karunia Tuhan, itu sebabnya saya bilang, wah, manusia kalau jadi buta rohani repot. Ketakutannya luar biasa. Orang tiba-tiba normal, tiba-tiba saat itu lagi berdiri begini dengan gembala-gembala di samping liang lahat. Karena memang gembala itu sahabat kami dengan gembala saudara di tempat ini juga. Nanti malamnya jam 9 di salah satu pastori, karena saya harus pulang ke Bekasi, mereka bilang bawa ke rumah sakit, 3 rumah sakit yang dipilih mau dibawa. Pendeta-pendeta saya bilang jangan, pulang rumah, kalau saya mau selesai di pastori saya. Saya dengar suaranya yang khas itu, ya Tuhan, wa inna lillahi. Ini kepala saudara. Saya bilang, wah, ada teman yang bisa, ada sahabat di sini. Dia bilang begini, enggak, tar dulu saya pijit dia.
Ada 2 doktor teman itu, pendeta-pendeta tapi doktor, nggak pulang selesai acara karena mereka lihat, wah ini kalau selesai kami sudah pijit dari tadi, tapi dia bilang enggak, nanti sebentar. Salah satu pastori, saya dibaringkan tapi belum bisa melihat, nggak bisa melihat dari siang jam 12-an. Di situ saya dengar mereka bilang sampai jam 10 baru bisa kita pulang supaya di mobil enak. Jam 10 malam saya nggak bisa melihat, blank, yang udah total. Waktu kepala saudara mulai pijit saya, dia bilang, Toleh masa kan mau mati di sini? Bilang Pak Tuhan jangan mati di sini. Saya bilang, wah ini bahasa roh. Saya bilang, jangan bercanda. Ini memang udah parah, tidak ada tenaga lagi. Dia bilang, orang itu cuma kasih karunia, tidak takut mati, tapi jangan di sini. Betul, saya katakan begitu. Jam 10 enggak, memang belum bisa sampai. Dibawa pulanglah menjelang subuh, nyampe di rumah belum bisa melihat, blank. Nggak bilang sama istri, ntar panik sudah. Begitu jadi buta, panik kan orang rumah. Ada satu pendeta begini, sampai di tempat di rumah dia ngomong apa yang terjadi, bilang aja lagi sakit. Anak saya yang sulung tiba-tiba dengar datang di bapak ke rumah sakit. Waktu rumah sakit baru ngomong, wah ini repot, tapi dilihat KTP dan lain sebagainya, ke pendeta. Pantesan orang, pantesan pendeta. Ilmu medis sebenarnya ini dari kemarin sore udah selesai. Itu ilmu medis. Itu sebabnya saya bilang kasih karunia. Ketemu dengan kepala saudara sebulan yang kemarin ya, kami itu kasih karunia. Ada persoalan masalah yang besar, tapi ada seorang pemuda ngomong begini, Om pernah khotbah, saya masih SMP. Dia udah S2 sekarang. Jadilah hamba Tuhan, nggak usah jadi pendeta. Saya bilang, oke, Tuhan pakai anak, kasih karunia Tuhan ngomong sama saya. Selesai. Padahal ada kepentingan yang sangat penting, tapi sudah ada unsur manusia di situ. Apalagi setelah Pak Roni datang, saya bilang ada teman lagi. Jadi pendeta ini fenomena akhir zaman. Kalau kita ada kasih karunia, fenomena banyak pendeta tapi bukan hati yang bertuhan. Hari-hari ini fenomena. Tapi kami dengan kepala saudara ini kesaksian sedikit. Kan tiba-tiba ketemu dengan jemaat. Sudah dari sana saling mengenal. Ketemu di Jawa Barat, dia ngomong begini, udah jadi pendeta, jadi hamba Tuhan. Saya bilang iya. Dia ngomong dengan teman-teman, luar biasa itu jadi hamba Tuhan. Cuman kasih karunia. Jadi kasih karunia Tuhan, pasca itu kasih karunia Tuhan. Ayatnya di mana sudah? Mari kita buka Injil Yohanes pasalnya yang ke-8. Perikopnya yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, kebenaran yang memerdekakan. Jadi inti dari Paskah itu adalah pembebasan, sebuah kemerdekaan. Tapi inti dari Paskah itu adalah sebuah pembebasan. Jadi orang Pantekosta artinya dia orang yang sudah bebas, ya, ayat 30 sampai ayatnya yang ke-36. Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 30 sampai ayatnya
yang ke-36 kita baca sama-sama. Kenapa kita baca sama? Kita mau mengalir supaya nubuatan firman Tuhan, berbahagialah orang yang membaca kitab ini. Jadi waktu kita membaca, mungkin saudara pikir ngapain? Kan cukup ada yang baca atau pendeta atau saya baca diam-diam aja. Tapi kata membaca itu dengan bersuara, memperkatakan firman, di situ adalah kebahagiaan Tuhan kerjakan di dalam hati kita melalui pikiran yang bekerja di saat kita membaca. Saya hitung sampai 3 kita mulai membaca. 1, 2, 3. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana kalau berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tahu tinggal dalam rumah, tapi anak tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Haleluya. Ini makna daripada Paskah itu sendiri yang kita rayakan. Kalau kita ada di dalam kebenaran, kita benar-benar merdeka. Kebenaran itu siapa? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya Yesus. Kebenaran ini menyatakan kepada kita, Dia datang ke dunia ini karena kasih-Nya, sehingga ada kasih karunia. Kasih Tuhan yang begitu besar, Yesus itu datang supaya menjadi korban. Jadi korban persembahan yang harum, istilah Taurat itu, untuk menyenangkan Tuhan. Tapi Yesus datang jadi korban yang harum bagi Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang berdosa. Di dunia ini nggak ada orang yang nggak berdosa. Tapi persoalannya, berdosa di sini sebelumnya kata kami ini keturunan Abraham. Apalagi di Indonesia banyak suku. Sudah aja ternyata ada beberapa suku spesial. Sekarang lagi ribut antar suku, mungkin ke gara-gara si Ibu Ida Dayak dengan siapa saudara? Ngikutin gak apa-apa. Kenapa mau malu? Kita harus memperhatikan fenomena yang ada. Ada orang ngomong begini, nelpon sama saya, bro, kan di Jakarta. Saya bilang, saya bukan Jakarta. Biasa kalau pulang kampung, mereka ini pendeta dari Jakarta. Sampai Tuhan Yesus datang nggak ketemu di Jakarta. Kalau sekarang pendeta Roni ketemu, daerahnya kan wilayah Jakarta, ibu kota Jakarta. Kalau saya Bekasi, mana mau ketemu Jakarta? Di map pun nggak ketemu sudah. Bekasi Jakarta nggak ketemu. Saya bilang, ada apa? Itu bisa nggak baku dapat dengan si pesulap itu? Rupanya banyak yang bela si Ibu Ida. Intinya apa? Mereka nggak peduli soal latar belakang itu, tapi dampak dari apa yang dia lakukan bermanfaat. Sebabnya Tuhan siapapun kita, Dia nggak lihat latar belakang dosa kita. Dia nggak lihat bahwa itu anak Abraham, anak Samat itu. Apalagi sekarang jadi heboh, memperkenalkan dia dengan ternyata gara-gara ada darah Menadonya juga. Bayangkan cuma segitu sampai emas Ada yang tanya,
Bagaimana itu? Itu sebabnya nikmati hidup sesuai dengan kasih karunia. Doa Bapa kami kan, Bapa kami di dalam surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu seperti. Terus apa lagi? Apa lagi? Ada yang apa? Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Nah ini coba ulang. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tapi kita nggak pernah rasa cukup. Ya terjadilah hal-hal seperti itu. Orang Kristen banget. Saya di Tangerang perkenalkan nama. Sekian lama ada teman seangkatan undang khotbah. Ibadah kedua 3 kali ibadah itu. Saya pendeta Erdi langsung ketawa semua. Bukan Sambo ya Pak? Saya bilang kenapa lain? Ya, terkaget kita kalau Verdi Sambo yang ada di sini. Saya punya honor lagi. Yang penting bukan yang membayar yang didoakan. Amin. Ini lagi ramai nih. Saya bilang kita stop, kita mau fokus kepada firman. Nikmati hidup sesuai dengan kasih karunia. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu kebenaran atau kesalahan? Hidup dalam kebenaran, salah satu hal itu secukupnya. Secukupnya untuk kita atau cukupnya Tuhan. Sebabnya ada Yesus cukup untuk saja dan saudara. Secukupnya kita pikir cuma secukupnya Tuhan itu berlimpah sudah. 1 tahun bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Kalau secukupnya Tuhan, ketiban berkat kalau Tuhan kasih segumpal segini ke kita. Nih, itu kasih karunia. Itu sebabnya memahami Paskah ini banyak orang saya tanya, kenapa kalau di Manado ini ramai sudah? Di setiap jalan itu dipasangin apa? Salib-salib yang warna ungu. Terus macam-macam dihiasi seperti itu, apalagi di tempat saya. Pak Roni sekolah kita bisa. Saya pergi, saya khotbah. Saya tadi mobil orang kegores, kebaret. Kenapa? Mereka nggak tahu apa itu kebaret. Habis salibnya udah goyang, keluar dari casting jalan, mobil dibaret dengan salib. Ngapain salib besar-besar seperti itu? Tapi makna daripada salib itu nggak kita pahami. Jadi makna daripada Paskah itu adalah kemerdekaan. Kemerdekaan dari apa? Kemerdekaan kita adalah bisa kembali menyebut Allah itu Bapa. Paulus katakan, ya Aba, ya Bapa. Dulu sudah putus. Manusia itu penting bagi Tuhan karena Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 29 menjelaskan tentang keberadaan manusia spesial bagi Tuhan. Dalam ayat 29 dia tekankan begini, berkuasalah, diberikan otoritas. Itu sebabnya Adam diberikan otoritas memberi nama kepada setiap makhluk yang ada. Dan karakter makhluk itu sesuai dengan nama yang diberikan oleh Abraham. Dan seterusnya dan seterusnya. Usahakanlah bumi. Itu otoritas. Tapi itu hilang. Kepercayaan Tuhan itu hilang. Cukup panjang waktu. Datang pada Abraham, itu sebabnya di sini kami ini bukan orang yang jadi hamba. Karena kami ini keturunan Abraham. Puji Tuhan kalau
orang Ambon, orang Manado, orang Jawa, orang Chinese, orang bisa ketemu dalam satu. Tapi dalam kondisi secara psikis sosial nggak pernah ketemu. Cuman karena kasih karunia dipertemukan. Nah, kenapa kita bertemu satu dengan yang lain? Karena ada kepentingan Tuhan. Setelah Paskah ini apa yang kita mau rayakan, saudara? Hari kenaikan. Di situ menggenapkan apa yang pernah Tuhan katakan, berpuasalah. Jadi Kisah 1 ayat 8 itu kata pemulihan yang sesungguhnya setelah kita merdeka, dibebaskan. Nah, pertama saya mau bicara tentang kenapa kata merdeka. Terjemahan yang lain menjelaskan tentang pembebasan. Kita dibebaskan. Dibebaskan dari apa? Saya nggak usah baca ayat itu karena jemaat Gereja Pentakosta di Indonesia secara spesial sudah tahu itu kebebasan dari kutuk. Kita tidak terkutuk lagi. Ada orang yang bawa pengajaran supaya kutuk-kutuk dosa, kutuk dari nenek moyang masih terikat dalam hidup kita. Enggak. Setelah kita ada di dalam Kristus, kita sudah dibebaskan. Kita sudah dilepaskan dari segala apa yang ditakuti oleh manusia. Kata kutuk itu terjadi di mana? Di Mesir. Ada 10 tulah. Dan salah satu tulah yang paling berbahaya yang diketakuti oleh orang Mesir pada saat itu sampai yaitu air menjadi darah. Kalau air sudah jadi darah, kita mau minum apa? Di sini banyak air, tapi kalau berubah jadi darah, coba kita bayangkan itu. Nah, itu kata kutuk. Itu sebabnya pembebasan kita melalui darah Yesus. Jadi yang berikut kata pembebasan ini, pelepasan ini dari segala ikatan. Kita membaca ayat dulu biar kita nggak kehilangan arah. Matius pasal 1 ayat 18 sampai 20. Injil Matius pasalnya yang pertama ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Kita melihat kata berita yang membuat kita merasa tenang, merasa aman, nyaman. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Saya ingin supaya kita jelas. Saya dulu nggak khotbah seperti ini. Kalau di depan lompat-lompat teriak, yang penting jemaatnya seperti senang. Setelah saya paham, saya minta ampun sama Tuhan. Ternyata Tuhan pakai kami itu bukan seperti itu. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud untuk menceraikannya dengan diam-diam. Ada kata diam-diam di sini. Ayatnya yang ke-20. Apa kata firman Tuhan? Coba next. Ayat 20. Gak apa-apa. Dia tahu Tuhan. Dia tahu, dia mengerti. Tuhan mengerti. Kepala-kepala aja sering tidur di kaki. Itu kan, kalau kepala-kepala itu pengalaman. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istri. Sebab kembali lagi, yang penting dalam ayat-ayat ini kata Roh Kudus.
hilangnya itu di mana Roh Kudus itu nggak sama-sama dengan manusia di Taman Eden. Itu sebabnya Yesus harus mati untuk memulihkan itu, membebaskan itu. Tanpa Roh Kudus nggak ada orang yang bisa dibebaskan. Saya mau senang percaya Yesus pun kalau bukan Roh Kudus. Saya bicara ini karena saudara itu bukan pendeta Roni yang bawa sini. Kami itu cuma alat, namanya hamba. Tapi Roh Kudus yang memakai saudara, bicara kepada saudara, ini saudara ada di sini. Kalau enggak. Kenapa? Karena kita sudah dibebaskan oleh Tuhan, menikmati kasih karunia Tuhan. Kata pembebasan ini dikerjakan oleh Roh Kudus. Ini kok hubungannya dengan ayat Natal? Amin. Orang tahu ini ayat Natal. Tapi isi dari situ pertama sudah bicara tentang Roh Kudus, diakhiri dengan kata dari Roh Kudus. Diam-diam mau kabur. Jadi kehadiran Yesus adalah menjelaskan kepada manusia bagaimana kerinduan Tuhan supaya kita itu kembali kepada asal mula. Asal mula kita diciptakan oleh Allah melalui debu. Tetapi hidup kita, kebenaran firman katakan, dihembusi dengan nafas. Nah, nafas yang ada pada kita Tuhan ambil. Kenapa Tuhan? Ini sebabnya ada kematian. Tapi nafas rohani kita yang sudah disatukan dengan Roh Kudus, Tuhan gak ambil. Nah, itu namanya dari debu kembali kepada debu, tapi roh kembali kepada pemiliknya. Ini maksud dari Paskah itu. Jadi paket Paskah itu bukan cuma karena dia mati, mulai dari kelahiran. Mulai dia lahir, sudah ada persoalan, ada masalah. Ya, alhamdulillah sudah. Ibu-ibu yang paling paham bagaimana perasaan seorang gadis tiba-tiba sudah mengandung. Mungkin kalau dia tidak dipilih oleh Tuhan secara spesial, dia akan ngomong gini sama Yusuf, "Say, lo itu bikin gua itu nggak bebas di tengah lingkungan. Nih gua udah mengandung, lo mau tanggung jawab nggak?" Karena Yusuf mau lari dari tanggung jawab, mau diam-diam. Diam-diam itu cuma di dalam hati. Tapi kebenaran di dalam Roh Kudus, segala sesuatu, Alkitab katakan, segala sesuatu tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Apa yang ada di hati, Tuhan yang tahu. Suami nggak tahu, istri nggak tahu, anak-anak juga sebaliknya. Itu sebabnya ada kelihatan udah mengkerek, ternyata istri selingkuh, duitnya udah ratusan miliar nggak cukup. Kenapa? Nggak ada Roh Kudus. Artinya dia belum dibebaskan. Ada pada era kemerdekaan, tapi kebebasan itu dia tidak nikmati. Kenapa? Oh, saya kan orang kaya, masa saya mau dibilang hamba dosa? Saya ini keturunan Abraham, jadi mulai bicara silsilah. Kan bukan rahasia. Sampo itu suami kuat. Saya bangga, memang Yosua itu dari pahlawan. Kalau kasih nama anak, ya resiko. Kasih nama Yosua itu ada resiko. Ada ibu-ibu, "Mang Yesus tiap hari datang Yesus." Kenapa? Si Bella, oh, kenapa si Bella? Udah. Ya habis namanya seperti itu, Isabella. Mau ngapain? Gak bagi-bagi Alkitab. Kan suspendan Tuhan. Waktu namain si Bella. Puji Tuhan sekarang jadi anak Tuhan. Gara-gara itu saya jelaskan. Wah, itu
Gara-gara si pendeta dari Jakarta itu bersaksi. Saya bilang kami nggak bersaksi seperti itu. Gara-gara dari Yesus, dia pikir dari Yesus itu buat seperti itu. Dari Yesus itu tebus dosa Anda. Oh gitu ya? Iya, gara-gara si dia sesuai dengan namanya. Kalau diterjemahkan lagi ya sudah sama itu. Jangan kekasih. Ini cuma intermezzo. Roh Kudus itu penting. Kepentingan Tuhan di dalam kita, Dia mau taruh rohnya di dalam hidup kita. Kalau roh itu ada di dalam hati kita, kita bebas, artinya terlepas dari segala ikatan. Karena itu adalah areanya Tuhan masuk dalam hati kita, supaya Dia tahu apa persoalan dan masalah kita. Kadang-kadang, ya gembala sih doanya nggak akurat. Gembala kan cuma berdoa, cuma mengangkat iman daripada orang yang mau didoakan. Tapi yang paling menentukan bagaimana pribadi itu menyatu dengan Tuhan. Sebabnya sering ada pendeta kata, bebaskan hatimu, lepaskan hatimu. Ada yang ngomong, om kalau hatinya lepas, apalagi yang ada padaku. Ada yang berkata seperti itu. Tapi kata kebebasan ini, kemerdekaan ini yang kita miliki akibat kebenaran. Jadi kasus ini membawa berita ketenangan. Jadi orang yang menerima kebebasan yang dikerjakan oleh Yesus melalui Paskah itu, dia terima ketenangan. Jangan takut. Besok nggak ada makan, urusan Tuhan. Yang penting kita menyatu dengan Tuhan. Tuhan kan bilang secukupnya. Itu murid-murid berdoa. Bagaimana caranya berdoa? Tuhan Yesus ajarkan seperti itu. Salah satu kalimat, berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tapi terjemahan asli itu rezeki, berkat yang secukupnya. Tapi kenapa jadi makanan diterjemahkan tahun 76? Itu kepentingan politik. Satu saat, Pak Pendeta nanti ditangkap. Saya baru jadi pendeta. Saya bilang ini kan kebenaran. Cuma karena kepentingan politik. Sehingga muncul kata terjemahan lama, terjemahan baru. Oh, kenapa lembaga Alkitab? Iya, namanya kita nih. Bahwa aturan, ada tata negara yang mengatur kita. Terjemahan itu katakan seperti itu. Jadi sekarang sudah menyempit. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kok cuma makanan? Alkitab bicara tentang berkat. Bicara tentang berbahagialah orang, itu mengandung berkat. Jadi terjemahan sebelumnya yang terjemahan dari awal itu, berikanlah kepada kami hari ini berkat yang secukupnya. Karena berkat yang melimpah itu belum tentu bisa dimanage oleh orang yang memiliki berkat. Karena ada contoh di Taman Eden. Bahasanya begini, semua boleh kami makan, tapi yang satu di tengah itu katanya tidak boleh. Sekitar bilang apa? Enggak. Nah, Allah tahu nanti kalau kamu makan itu kamu jadi seperti Allah. Kata jadi seperti, saya mau jadi seperti seorang yang tajir, jadi pangeran. Saya berlagak seperti pangeran. Mungkin bisa, tapi itu menjebak diri. Adam katakan, karena Adam nggak ngomong. Padahal Adam sudah tahu, sudah bilang jangan. Itu sebabnya nanti dalam kitab Wahyu, kalau saudara rajin baca Alkitab,
Orang yang menang itu, orang yang dimerdekakan itu, orang yang dibebaskan itu yang namanya terdaftar dalam buku kerajaan Allah. Dia akan makan buah pohon kehidupan yang gak boleh dimakan oleh Adam dan Hawa. Orang percaya di akhir zaman setelah ketemu Yesus makan buah pohon itu. Buah itu untuk apa? Kalau kita makan, untuk hidup yang kekal. Jadi waktu itu Tuhan bilang jangan dulu. Sebabnya Taman Eden dibatasi, dipagar, dijaga oleh malaikat yang berpedang supaya nggak masuk di situ. Supaya kalau mereka makan karena sudah berdosa, dosanya nggak kekal. Kalau makan buah itu karena dia sudah tahu dosanya jadi kekal. Itu sebabnya waktu berantem dengan iblis itu, waktu Adam ditanya, dia bilang akhirnya itu gara-gara si itu perempuan yang Tuhan gak salahkan seseorang. Datang lagi, itu gara-gara si ular. Bukan itu si ular. Sebabnya saya bilang saya nggak mulai dari kata kutuk. Kalau kata kutuk mulai dari ular itu. Kalau bicara tentang itu, orang ketakutan. Tapi lepas dari itu semua, kita sudah dibebaskan dari kata kutuk. 1000 orang mengutuk saudara. Ingat, 1000 orang mengutuk saudara artinya saya mau katakan, siapapun yang mengutuk saudara, dan mungkin saudara pikir dia orang yang paling saudara seganya hormati. Kalau saudara sudah menjadi milik Tuhan, nggak mempan kutuk-kutuk. Dalam sejarah Alkitab, Saul dia kutuk anaknya. Gak boleh makan sepanjang hari karena kepentingan Saul, bukan kepentingan Tuhan. Akhirnya anaknya makan. Yang melihat sepanjang hari sampai besok gak mati ketika anaknya. Kenapa? Saul cuma karena emosinya ada. Tapi kalau Tuhan yang kutuk, Tuhan yang bicara, lenyaplah engkau dari hadapan. Wah, itu gak ada yang bisa memulihkan. Itu sebabnya Yesus datang membebaskan kita dari ketakutan. Kata ketakutan itu membuat orang tidak tenang. Jadi makna dari Paskah itu sesuai dengan kebenaran yang kita baca tadi, ada ketenangan, ada damai, ada sukacita di dalam hati kita. Jadi tujuan dari Paskah itu supaya itu kita alami. Kadang-kadang sulit, habis ini dan itu. Bapaknya anak-anak udah 2 bulan nggak pulang, nggak ada hasil. Saya ngomong begini, habis di jalan mereka udah dipalakin, setiap belokan ini uang makan mereka, uang solar mereka aja susah. Berdoa saja. Habis mau dimana Pak? Kita kan harus makan. Ya memang. Suami kan lagi sudah berusaha. Nah itu kadang-kadang nggak ada ketenangan. Ada roh totopore di tengah rumah tangga. Tahu itu roh totopore bahasa sana? Semua gemetar sampai meja. Jadi piring-piringnya juga bergeser sudah. Gelas apalagi bisa pecah. Tapi kalau kita paham bahwa Tuhan cukup untuk kita tenang, amin. Pendeta, ini gimana ya? Udah jam segini juga di rumah, ntar nggak tahu. Mungkin saya lupa matiin kompor. Tuhan bekerja tidak pernah asal bekerja. Kalau ada kepentingan Tuhan di dalam kita dan kita kerjakan, kesalahan, kealpaan kita Tuhan perhatikan. Artinya begini, kalau kita menjalani, memasuki kepentingan Tuhan, kita izinkan kita dipakai Tuhan sesuai dengan kepentingan Tuhan, kepentingan saudara dan saya,
Tuhan urus. Ada pendeta takut jadi miskin. Saya dengan Pak Roni nggak takut jadi miskin. Karena misi kita jelas. Kita ini hamba Tuhan. Kenapa Om? Om kan bisa begini dan bisa. Tapi saya kan hamba Tuhan. Iya, kita kan hamba Tuhan. Punya prospek ke depan dan lain. Saya jadi hamba Tuhan bukan karena prospek. Saya jadi hamba. Itu pun jadi nggak jadi pendeta nggak masalah. Cuma pada akhirnya kan harus jadi pendeta. Ada masalah yang muncul keluarga sampai saat ini, apalagi istri saya. Latar belakang sebelum jadi hamba Tuhan dia kenal. Mertua saya juga begitu. Mereka mau jadi pendeta, jadi apa tuh? Saya jadi hamba Tuhan. Kami itu dengan gembala saudara kalau ketemu ketawa, senyum dan tangis. Bulan kemarin ketemu juga. Nggak banyak ngomong, tapi dari body language kita saling menginformasikan sesuatu. Ya kita ini hamba Tuhan. Ngapain kita takut? Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jelas. Kalau makan hari ini kasih karunia. Besok pikiran nanti Tuhan yang pikirkan itu. Jadi Yusuf dibaharui hatinya. Setelah dia jadi tenang, nggak takut lagi. Untuk apa? Dia ambil tanggung jawab. Di situ Tuhan berkenan kepada dia. Dan berikut kata bebas di sini, kata dimerdekakan dalam ayat 36 itu unsur kebenarannya karena kasih Allah itu yang besar. Kasih Allah yang besar itu yang tidak terbatas itu ada dalam kehidupan saya dan saudara. Cuman kadang-kadang kita pingin, wah, seperti takut banget. Gimana ya? Biar dia yang loncat-loncat, yang maksudnya begini. Hari-hari ini, sebabnya saya bangga setelah lihat GPDI Kasih Karunia. Sebelum luar biasa. Banyak orang mulai lupa tentang kasih karunia. Kasih karunianya di mana, saudara? Kita kembali dasar ayat kebenaran itu Yohanes pasal 3. Mulai 16 sampai 21. Nanti kita simak di situ kata merdeka itu. Kenapa kita dikatakan merdeka itu diterjemahkan kata bebas? Itu berita tentang kasih Allah yang mengawal kita. Mengawal kita istilah gembala. Jadi kasih Allah yang mengawal kita, menggembalakan kita. Yohanes pasal 10 ayat 4, kata mengawal itu gembala seperti kami cuma membawa sampai kepada Yesus. Setelah ada di kandang, Yesus yang panggil keluar domba-dombanya ikut dia. Tapi nggak jelaskan pada rumput di mana ya Yesus membawa. Itu urusan Tuhan sesuai dengan berkat Tuhan untuk kita semua. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Suaranya dari mana? Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 21. Ini suara Tuhan untuk saya dan saudara nikmati. Orang pikir, kok seperti itu. Jadi kalau saya di kelas, dulu saya suka biasa namanya PowerPoint dan lain sebagainya. Belakangan di kelas gembala-gembala, boleh nggak? Boleh apa? Nggak usah pakai PowerPoint, kita pakai papan tulis. Saya bilang, boleh, lebih bagus. Supaya kita tidak dibatasi. Di kelas cuma 45 menit. Satu sesi. Nggak apa-apa, nanti sambung lagi. Kemurahan Tuhan, cuma kasih karunia.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, nah ini intinya, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini sudah bicara kata sehingga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Orang yang makan binasa apa mati sudah? Mati. Itu sebabnya bawa segala perpuluhanmu ke rumah Tuhan supaya ada makanan di sana. Kamu perdebatan, jangan kasih perpuluhan. Pendeta itu penipu. Kami cuma sampaikan apa kata Alkitab, supaya ada makanan di rumah Tuhan. Siapa yang tinggal di rumah Tuhan? Aturlah bilik-biliknya. Tapi orang mau pendeta, Pentekosta itu cuma bicara duit. Kami nggak bicara duit. Itu sebabnya saya dengan Pak Roni. Kalau dari dulu cuma kejar duit, mungkin nggak pakai, bukan cuma Fortuner mungkin yang pakai atau Pajero, pakai yang lebih high dari itu. Sekian tahun. Tapi misi kami berbeda. Kenapa itu? Itu pendeta bodoh itu. Enggak, yang bawalah segala supaya ada makanan. Kalau nggak makan kan nggak hidup. Nah ini tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi intinya apa yang kita peroleh, makna Paskah ini, kebenaran menjelaskan hidup yang kekal. Nah kalau orang sudah dibebaskan, seperti apa orang itu? Mazmur pasalnya yang ke-20, saya akan bawa kita di sana. Mazmur 20, durasinya sampai jam berapa? Saya lupa tanya tadi. Ada gereja sekarang khotbah cuma 15 menit. Saya diundang, jadi saya akan bicara 15 menit. Ujiannya 1,5 jam. Memuji Tuhan. Tadi saya bilang intinya kan apa yang kita cari. Saya udah 2 kali diundang di situ. Akhirnya saya temukan satu jawaban untuk saya sendiri. Oh iya, selalu mengatakan jangan meremehkan firman. Ujian 1,5 jam. Saya ada misi untuk itu. Tapi firmannya dibatasi 15 menit. Kalau suara seperti saya, speednya 15 menit nggak bicara sebaya. Ya selesai, amin. Setelah itu masuk ujian lagi 1,5 jam. Tutup. Pulanglah, bawa berkat Tuhan. Mazmur pasalnya yang ke-20. Ada beberapa ayat yang indah di sini. Mulai ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9. Mazmur ayat 6. Saudara yang punya Alkitab, coba saudara baca, simak. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan-Mu. Paulus bilang kita lebih dari pemenang. Alkitab tulis di sini, mu itu huruf besar atau kecil? Kecil kan? Kami mau bersorak-sorai karena kemenangan-Mu. Kapan raja itu menang? Kapan kita menang? Dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Siapa nama Tuhan kita? Yesus. Kiranya Tuhan memenuhi apa? Nah, saya mau tanya, apa saudara meminta saat ini? Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Tapi segini kita dengan segini Tuhan itu beda loh. Segininya Tuhan kalau dia kasih namanya tangan Tuhan yang akbar. Ruangan ini nggak cukup. Itu sebabnya ada misi. Cari jiwa, apapun harganya harus dibayar. Yang penting tahun ini 1.000 jiwa. Dia pikir sih kayak orang di pasar itu timbang beras, jagung,
kedelai dan lain sebagainya, nimbang daging kepala. Kalau nggak ditarik oleh Roh Kudus, untuk Alkitab katakan begini, kalau zaman perjanjian lama, permintaan apa? Karena harus banyak. Kalau ibadah harus kumpul banyak-banyak, sampai 4-5 jam itu firman. Tapi perjanjian baru, di mana ada 2-3 orang yang berbicara tentang namaku, di situ aku ada. Next ayatnya yang berikut, Mazmur tadi, ayatnya yang ke-7. Sekarang aku tahu bahwa tadi belum jelas kan? Di sini apa? Kemenangan bagi orang yang diurapi dengan apa? Minyak urapan dengan Roh Kudus. Yang tadi Yusuf itu, supaya kita kembali back to Eden, mau kembali ke surga Eden yang kekal itu makna dari kematian kebangkitan Yesus. Kita sudah sampai yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang hilang gemilang oleh tangan kanannya. Tangan yang besar yang berkuasa memberkati, bukan suami yang memberkati, bukan. Ayo dong Pak, kok kita nggak seperti yang lain? Streslah suaminya. Tahu-tahu lagi jalan, lagi mengendarai kendaraan, saking mikir-mikirnya, karena kita belum dibebaskan dari ketakutan. Takut nggak makan, takut nggak pakai, takut nggak ada lipstick untuk seorang ibu. Kalau kita sudah dimerdekakan, percaya saja. Kalau Tuhan bilang secukupnya, itu secukupnya Tuhan, bukan secukupnya kita. Kadang-kadang kita pikir kata secukupnya menurut bahasa kita. Itu bahasa Yesus. Bumi itu jadilah, jadi. Apalagi kalau secukupnya berkat yang Dia berikan kepada kita. Ayatnya yang berikut, masih ada satu ayat. Orang ini berpegang dalam nama Tuhan Allah kita. Sekarang kereta, kalau dia kereta, rupanya motor. Kalau di saya bingung, pakai kereta aja Pak. Gimana? Itu pakai motor ya. Kalau kereta di Jakarta, bukan kereta apinya. Wah, kereta saya Fortuner, kereta saya ini. Bukan orang yang memegangkan. Tapi kita karena nama Tuhan, siapa Dia? Yesus yang telah membebaskan kita. Ayat yang terakhir. Mereka terbang dan jatuh, tapi terbang berdiri dan tetap tegak. Mereka memang berjalan. Kata mereka itu siapa mereka? Di sini tidak ada mereka. Jangan sampai ada kata mereka itu di sini sudah. Jangan. Kita sudah dibebaskan, sudah dilepaskan, sudah dimenangkan. Paulus katakan kita lebih daripada pemenang. Karena ini itu menunjuk kepada pengorbanan Yesus. Jangan sampai ada mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Mereka, jangan ada kata mereka di dalam kita, komunitas kita, keluarga kita. Jangan kata mereka ini. Mereka itu yang tertutup, yang bahasa orang takut, dibebaskan dari segala tutup. Karena apa? Kami ini anak Abraham, lahir, apalagi orang lahirnya udah. Waktu dirancang juga sudah Kristen, tapi tidak ada kebebasan.
Kebebasan yang sesungguhnya adalah kemerdekaan. Akhir daripada misinya Tuhan itu, kita tetap tegak berdiri. Sekalipun badai dan gelombang yang besar, kita tetap berdiri. Bukan karena kita kuat, karena ada yang menopang kita. Amin. Kasih karunia, kita bisa berdiri, kita bisa melewati badai. Dia angkat kita mengatasi badai, bukan karena kita hebat, kita punya sayap untuk terbang, atau bukan seperti mantaunya orang yang bisa terbang, tapi kita diangkat oleh tangan Tuhan yang kuat. Sehingga orang bilang, kok dia berdiri tegak? Kata berdiri tegak, enggak nunduk ke bawah dia, jalan-jalan. Tegar kita menghadapi kenyataan hidup yang kenapa? Kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Jadi, saya mau akhiri khotbah saya. Pesan firman Tuhan sesuai dengan tema yang kita sudah baca bersama. Yesus menjelaskan kepada murid-murid selain 12 murid yang datang setiap hari berkerumun di sini. Kata Alkitab di situ, kamu kalau, terjemahan lain katakan apabila kamu. Nah, di sini dijelaskan seperti ini. Saya membalik, jelaskan, mengakhiri khotbah ini supaya tidak kehilangan arah. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Yang percaya ini masih termasuk mereka. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi. Ini sudah spesifikasi kan? Spesial. Orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, doa Bapa kami itu firman Tuhan. Gak usah tanya pada yang lain. Berilah pada kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Itu firman. Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, terjemahan tinggal dalam firman-Ku, berdiri tegak, percaya sungguh bahwa itu firman Allah, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Sudah berbeda, bukan seperti mereka lagi ya. Sekarang sudah makin dekat, sudah menjadi murid. Dan kamu akan mengetahui segala kebenaran. Setelah jadi murid, tahu segala kebenaran karena diajarkan oleh Yesus sang Rabi, sang guru itu. Jawab mereka. Saya lanjut dulu. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi sebelum kebenaran masuk, kita belum merdeka. Sebelum kita ada firman Allah di dalam hati, belum merdeka, masih takut. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Orang Israel pernah jadi hamba enggak? Nah, ini jangan lupa sejarah. Jadi anak-anak yang menikmati tol udara itu jangan lupa jadul. Segala sesuatu ada awal, ada akhir. Mereka lupa bahwa nenek moyang mereka 400 tahun itu dijajah. Orang Israel 400 tahun. Kalau baca dari kitab-kitab perjanjian lama yang terakhir, bahkan ada yang nafsir sampai 430 tahun dijajah. Di padang gurun aja cukup lama, 40 tahun. Tidak mengakui keberadaan. Tapi Yesus bilang, kalau kamu tinggal di dalam firman-Ku, kamu benar-benar merdeka. Ayat 34, kata Yesus kepada aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa.
Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tinggal di dalam rumah. Kasih karunia Tuhan merubah status. Tadinya kita anak manusia, anak mama, anak papi. Sekarang kenapa disebut anak? Anak siapa? Anak Bapa di sorga. Punya rumah, punya status. Rumah kita di sorga. Yang kita punya rumah di sini cuma sementara dan satu kali akan dihancurkan oleh Tuhan. Enggak hancur dengan bencana, akhirnya bukan hancur, cair. Enggak ada satupun yang tinggal. Tapi Tuhan siapkan rumah. Karena apa? Kita ini ada firman. Ada firman Allah. Kalau nggak ada firman Allah, mau muji Tuhan 3 jam, nggak pengaruh buat Tuhan. Tapi kalau memuji Tuhan dasarnya firman, saudara memuji Tuhan 5 menit, sama dengan sekian waktu di luar sana, waktu mereka. Saya bicara ada, bro, saya kan Pantai Costa, dan saya bertanggungjawabkan itu. Baik secara ilmiah itu saya bertanggungjawabkan. Itu Alkitab, tujuan Tuhan di sana. Itu sebabnya banyak orang yang merayakan Paskah, nggak pernah rasa tenang, karena nggak paham ilmu. Jadi Tuhan punya tujuan bagi kita yang terakhir sampai ayatnya yang ketiga. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi murid dulu, terus jadi anak. Aneh kan Alkitab tapi nyata. Jadi murid Yesus dulu dan terakhir jadi anak. Sehebat hebatnya ponakan, beda mau dilihat anak sendiri. Amin. Saya sudah bukan punya anaknya. Saya sayang ponakan. Ponakan-ponakan saya punya istri 10 bersaudara. Jadi 9 ini punya anak-anak semua. Kalau ketemu saya, wah kayak. Tapi beda rasa sayangnya. Saya ketemu dengan anak saya lagi marah. Tapi beda, ada sesuatu. Setiap saat saya pikirkan, apa yang saya membuat anak saya menikmati bapak saya ini bapak. Kalau saudara masih murid, jangan cuma sampai murid. Amin. Sampai murid untuk keberhasilan. Kata murid itu kita belajar untuk berhasil. Tapi buat apa Anda berhasil? Dengan ilmu pengetahuan yang Anda miliki, tapi nggak jadi anak Allah. Tapi kalau sudah jadi anak Allah, anak Tuhan, merdeka. Anak presiden aja merdeka, apalagi anak Tuhan. Dia punya segala sesuatu. Jadi kesimpulan, saudara, penting di hadapan Tuhan. Karena Tuhan punya kepentingan, saudara sudah ikuti, saudara berbakti, saudara nikmati kebebasan, ketenangan. Kenapa? Roh Kudus akan menuntun saudara, karena saudara mau digembala. Setiap orang yang ada dalam kebenaran firman Tuhan, dia mau digembala. Sekarang ada orang yang nggak mau digembala, dia mau bebas. Atau dia pilih-pilih gembala yang sekalipun kepala nggak kenal dia. Ngaku-ngaku itu gembala saya, silakan. Tapi firman Allah mengajar, gembala itu membawa sampai di kandang. Ibu dan Pak Roni sebagai gembala cuma membawa saudara bersekutu di situ. Tapi saudara setelah ada di sini, Yesus yang bawa saudara dengan suaranya. Saya tidak tahu suara Tuhan datang kepada saudara bentuknya seperti apa. Tapi setiap suara Yesus, suara yang lembut, memanggil, marilah kepada Tuhan kamu yang berdosa. Kalau saudara merasa letih, sebabnya kalau saudara dalam kebaktian pada akhirnya bisa tidur, Tuhan tahu kenapa. Tapi niat hati saudara datang, itu yang Tuhan sudah lihat lebih dulu. Karena fisik kita memang terbatas. Jangan cuma Tuhan, saya berpuasa. Enggak, Tuhan tahu. Itu sebabnya Dia tahu
dia mengerti. Dia tahu, dia mengerti. Apa kau susah, serahkan padanya. Asal percaya saja, dia tolong. Kita sudah jadi anak Tuhan. Banyak orang cuma sampai murid. Pemuritan. Alkitab mau kita dijadikan anak, status kita dirubah. Anak manusia jadi anak Tuhan. Kalau sudah jadi anak, Allah punya hak, punya otoritas, dan dia punya tujuan memberkati anak-anaknya. Kadang-kadang kita cuma mau jadi murid. Jadi murid itu bagus. Tuhan itu sumber hikmat dan pengetahuan. Tetapi mau jadi anak itu yang sulit. Tapi yang sulit itu Yesus sudah jalan. Dia mati di salib sehingga status kita boleh berkata, kata Paulus dalam kitab Galatia, aku memanggil ya Aba, ya Bapa. Status kita anak. Ini berita yang terakhir. Kita merdeka karena kita sudah anak. Saudara tahu, kalau anak, sejahat-jahatnya si anak itu, hati Allah itu tidak pernah jahat. Mana contohnya? Anak bungsu. Anak bungsu itu bukan jahat lagi. Harta kekayaan biasanya orang kalau berkata ingin merubah nasib. Anak bungsu ini ke kota menghancurkan nasib. Akhirnya apa? Berakhir di kandang babi. Mau makan pun nggak bisa, nggak ada makan. Tapi Alkitab nggak katakan dia makan itu makanan babi. Karena Tuhan tahu, masa manusia mau kasih makan makanan babi. Roh Kudus bekerja di dalam hatinya, dia katakan apa? Aku telah berdosa kepada Bapa, pada surga dan neraka. Di rumah Bapakku banyak pelayan. Kenapa aku di sini seperti ini? Kalau dia cuma berpikir seperti itu murid. Tapi karena dia merasa anak, dia gak peduli mau dibunuh dia atau apa, saya mau balik kepada Bapak. Masih jauh, Bapak sudah melihat anaknya keluar. Begitulah cara Tuhan melihat. Kalau kita sudah anak, kalau masih murid. Tapi kalau sudah anak, dari jauh hati Bapak ini. Setelah dia langsung ngomong kepada para pegawai, para karyawan, siapkan pesta, siapkan jubah, siapkan pakaian, siapkan sepatu. Nah, zaman itu bukan seperti ini, seperti kita lari mall. Tapi ini namanya orang kaya. Siapkan semua. Dia pulang, dia datang. Si anak bungsu ini datang. Apa yang terjadi? Jadi pesta. Karena apa? Statusnya apa? Status anak. Kapan saudara jadi anak bungsu? Ini pertanyaan harus saudara tahu. Sejak kapan saudara jadi anak bungsu? Saya nggak tanya sama ibu bala. Bapak-bapak, ibu-ibu, sejak kapan jadi anak Tuhan? Dinyatakan sebagai anak Tuhan sejak kapan? Yesus adalah Tuhan. Tapi setelah dia puasa 40 hari setelah itu, bahasa apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Yohanes Pembaptis waktu lihat, waktu Yesus meminta baptis, Yohanes begini, jangan, aku sebenarnya enggak, untuk menggenapi aturan agama harus. Waktu di situ Yohanes lihat apa? Burung merpati. Dia dengar suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Kami ini menyampaikan berita. Kalau saudara dengar firman Tuhan, status Anda dirubah dari murid menjadi anak. Kalau saudara jadi anak, segala kebutuhan saudara urusanku. Apa persoalan masalah saudara? Saat ini katakan, ya Aba, ya Bapa, aku ini anak. Sampaikan itu. Saya nggak mengajak saudara berdiri di depan. Mari kita berdiri.
Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Sejak dari awal, haleluya. Yesus selamanya, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berdamai dalam hidup, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Engkau dan memanggil Allah Bapa kami yang penuh kasih. Engkau lihat kami sebagai anak-anak, kami rindu kami dipakai oleh Tuhan sesuai dengan kehendak. Jadikanlah jemaatmu saat ini adalah anak-anakmu yang layak menerima janji-janji Tuhan. Apapun kebutuhan keperluan mereka, dalam nama Yesus kami sebut Engkau Bapa, karena kami percaya kebenaran firman. Engkau Allah yang penuh kasih, yang selalu memperhatikan kerinduan hati kami bersama. Apapun kebutuhan kami, Engkau Allah sumber segala berkat. Kecukupan dari Tuhan menjadi bagian kami saat kami merayakan Paskah. Dan kalau kami ada sampai pada hari ini, pasca dari Paskah ini, Engkau beri ketenangan bagi kami, Engkau beri kami damai, Engkau beri kami sukacita, karena Engkau Allah yang hidup. Berbicaralah, berkatalah, datanglah, hadir di setiap kehidupan umatmu pribadi Bapa Surga, supaya kami boleh merasakan kebebasan yang sesungguhnya dikerjakan oleh Tuhan. Roh-Mu bekerja supaya mainan firman mengingatkan kami ada program Allah yang indah dalam hidup kami. Bukan saja kami jadi teman, bukan saja kami jadi murid, tapi Engkau robah status kami dari murid menjadi anak-anak. Kalau kami menjadi anak, segala kebutuhan kami Engkau sumber kecukupan. Berkati gembala, berkati ibu rohani yang saat ini bertanggung jawab dalam pelayanan sementara gembala adalah tugas penginjilan. Berkati anak-anak yang menopang, berkati sidang jemaatmu yang sudah dengar firman-Mu. Hamba-Mu berdoa supaya setiap kami yang sudah dengar taburan bagi firman-Mu di tempat ini saat ini, tidak ada yang terbuang, tidak ada yang ditinggalkan, karena kami sudah dibebaskan oleh Tuhan untuk menerima berkat-berkat. Berkati setiap usaha pekerjaan sidang jemaat-Mu, apapun kerja mereka, apapun usaha mereka, profesi mereka, dalam nama Yesus Tuhan memberkati keluarga rumah tangga, bapak, ibu, suami, istri, sampai pada anak-anak diberkati oleh Tuhan. Karena itu adalah rencana-Mu datang ke bumi, membebaskan manusia dari segala kutuk ketakutan, kutuk tentang berkat-berkat jasmani yang tidak ada hasilnya,
engkau berubah menjadi berhasil sampai 100 kali ganda. Ini yang kami yakini, kami percaya suatu kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sudah menyelesaikan pekerjaan kami. Tuhan bekerja seterusnya. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Telah dengan firman. Haleluya. Amin.